Halo semua, kembali lagi dengan saya Sertu Kuatkania di Katika Podcast. Hari ini kita kedatangan 3 prajurit TNI Angkatan Darat peraih Lomba Karya Jurnalistik TMMD ke-121. Selamat datang Komandan, izin di Katika Podcast TNI Angkatan Darat. Wah, sebelumnya kami mengucapkan selamat atas teraihnya juara Lomba Karya Jurnalistik tahun ini. Gimana nih perasaannya Komandan? Baik, terima kasih. Saya Letnan Kolonel Infantri Saprudin Mutasidasi dan di 14-12 Kolaka. Pertama-tama tentunya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pada siang hari ini kami bertiga diundang oleh Dispenat untuk melaksanakan podcast. Tentunya ini suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami setelah kami melaksanakan TMMD ke-121. Baik, izin dari Pak Ari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Letnan Kolonel Infantri Ari Susetio dari Korem 091 Aji Suryanata Kusuma, Kodam 6 Mularuman. Kami atas nama pribadi dan seluruh prajurit Korem 091 dan Kodim Pasir mengucapkan bersyukur atas prestasi yang kita dapat di TMMD yang ke-121 tahun 2024. Izin Komandan. Iya Pak, kebetulan saya Letnan Kolonel Infantri Setiawan Hadi Nugroho. Saya Dandim 0313 KPR. Ya syukur alhamdulillah seperti apa yang abang-abang ini peroleh. Ya kita juga alhamdulillah kita mendapatkan suatu reward dari Angkatan Darat dalam pelaksanaan TMMD ini dengan beberapa kategori perlombaan. Jadi, di sini ya syukur alhamdulillah juga ya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya kemenangan atau keberhasilan itu dari buat semua anggota. Jadi ya memang bukan hanya sebatas si dan satgasnya aja, tapi semuanya anggota gitu Mbak. Intinya dari kita untuk kita ya. Betul. Pak ya. Kita kasih plus dulu dong teman-teman. Nah Komandan, ini tadi di depan saya penasaran banget nih. Ini piala apa nih Komandan? Mungkin bisa dijelasin, izin kategori apa ini? Oh baik ya, kalau dari piala ini kan ada 3. Nah kalau yang di depan ini dan Satgas terbaik. Dan Satgas terbaik. Kemudian kalau yang di sebelahnya ini dan Satgas kategori media cetak. Oh siap. Dan ini media publikasi media online. Sebenarnya bukan ini saja, ada juga yang media wartawan dan sebagainya, tapi khusus dan Satgas ini di 3 kategori. Di 3 kategori kalau semuanya LKJ juara. Alhamdulillah. Baik Komandan. Nah dari setiap tahunnya tentunya TMMD ini selalu digelar. Sebelumnya kan setahun 3 kali dan sekarang jadi 1 tahun 4 kali. Nah nih gimana nih persiapan dari masing-masing kodim nih dalam menghadapi TMMD ke-121 ini? Baik, saya mulai dari Kodim 14-12 Kolaka. Kalau kami tentunya mulai dari tahap persiapan dulu, kemudian perencanaan, kemudian persiapan dan pelaksanaan. Nah di perencanaan ini tentunya kita komunikasikan ke masyarakat. Kita kan punya Babinsa di wilayah, mereka lah yang turun. Apa sih keinginan masyarakat ini yang menjadi yang dibutuhkan oleh masyarakat? Dalam hal ini sasaran fisik ya, untuk membantu masyarakat tersebut. Kemudian pada saat persiapannya kita berkomunikasi dengan Pemda. Nah Pemda, kebetulan saya di Kodim Kolaka ini berlanjut. Jadi TMMD sebelumnya ini kan dilaksanakan di 1 kabupaten. Kami ada 3 kabupaten, Kolaka Timur dan Kolaka Utara. Sebelumnya di 120 kami TMMD di Kabupaten Kolaka. Dilanjutkan sebenarnya di Kolaka Timur ini kami tidak melaksanakan, hanya karya bakti. Namun ya itu tadi yang dibilang bahwa TMMD ini kan salah satu bentuk kemanunggalan TNI dan rakyat. Dan disitulah dilihat hadirnya negara terhadap rakyat, sehingga kami melaksanakan TMMD yang ke-121 itu mungkin perencanaan yang kami laksanakan. Alhamdulillah kami bisa melaksanakan demikian. Baik Bapak, mau izin kalau dari Bapak tahap persiapannya seperti apa ini? Tentunya kami setelah menerima direktif dari komando atas, kami pelajari, kemudian kami melaksanakan persiapan. Salah satunya adalah berkoordinasi dengan Pemda, kemudian kita melaksanakan tinjau medan
di mana sasaran yang akan kita tunjuk intinya adalah sasaran yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Begitu nanti sudah kita tunjuk, kemudian kita laporkan ke komando atas. Kebetulan di tempat kami membangun jembatan dan jalan intinya yang bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Desa Sungai Terek, Kecamatan Batu Sobang. Baik Bapak, izin kok dari komandan tersendiri ini apa nih tahap persiapannya? Baik ya, dari Kodim Kampar, betulan agak ada daerah yang cukup tertinggal. Itu melalui proses yang bottom up, masyarakat ini melaporkan. Memang kondisinya setelah kita tinjau cukup memprihatinkan. Jadi ya membutuhkan perjalanan hanya 9 kilo tapi membutuhkan waktu sampai 1 jam 15 menit. Dan itu pun harus pakai motor trail. Kalau nggak bisa lewat. Kami coba, ini memang sasaran yang cocok untuk supaya menghubungkan antar satu desa ke desa yang lain. Itu sekitar 9.270 meter. Kita berkoordinasi ke Pemda, akhirnya itulah menjadikan sasaran fisik yang utama. Demikian, Mbak. Baik Bapak. Nah, apa aja nih kegiatan-kegiatan fisik dan juga non-fisik yang dilakukan Satgas TMMD ke-121 ini? Baik, kalau kami di Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Timur, kami ada 7 sasaran fisik, mulai dari jembatan, kemudian jalan, pelebaran jalan, pemasangan gorong-gorong, dan ada satu yang menjadi ikon di sana karena di salah satu kecamatan ini warga umat Hindu itu kebetulan banyak, mereka meminta untuk pembuatan pagar, dan alhamdulillah pada saat kita tinjau dan itu disetujui juga oleh beberapa masyarakat, ini menandakan bahwa toleransi umat beragama di Kolaka Timur ini sangat bagus dengan adanya pembangunan pagar pura dalam buat masyarakat Hindu yang ada di Kecamatan Lea, Kabupaten Kolaka Timur. Kemudian kami juga ada non-fisik ini berupa penyuluhan baik narkoba, kemudian karena kemarin pada saat MMD ini bertepatan dengan 17 Agustus, kita juga penyuluhan tentang Hari Kemerdekaan, Jiwa Juang, kemudian kita tambahkan lagi ada netralitas TNI di dalam menghadapi pilkada, dan kami juga menambahkan terkait adanya judi online. Jadi kita berikan penekanan karena ini sudah menjadi penekanan pemerintah sekarang terkait dengan judi online. Demikian. Baik Komandan. Nah berarti kalau menurut Komandan sendiri nih, masyarakat ataupun prajurit yang terkena judi online itu kira-kira penyebabnya apa tuh Komandan? Banyak faktor memang kalau masalah judi online ini. Namun kalau kami melihat karena tergiur ingin praktis, mendapatkan uang secara praktis. Padahal kita kalau melihat tidak ada satu pun mungkin yang kita lihat karena judi ini bisa berhasil. Jadi Betul. Kalau menurut kami hanya faktor ekonomi sebenarnya. Kalau cuma untuk hobi dan coba-coba saya rasa tidak. Tapi itu menjadi keinginan untuk mendapatkan uang yang banyak dalam waktu instan dan singkat. Itu salah satu faktor mungkin. Ya tentunya kalau menurut kami yang pertama ya kita kembalikan lagi bahwa kita sebagai umat beragama tentunya harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, terus kemudian faktor lingkungan, dan kita kalau di militer mungkin selaku komandan seringlah untuk memberikan nasihat ataupun jam komandan kepada anggota terkait dengan faktor judi online ini. Baik Komandan, berarti kan itu cara penanganannya non fisik ya. Kalau judi online ini yang ditanganinya melalui kegiatan atau melalui fisik itu menurut Komandan harus seperti apa? Ada beberapa memang. Kalau di Angkatan Darat sendiri kan sudah men-tapping ini, mengecek dengan beberapa situs-situs online. Baik itu mungkin berusaha diblokir, kemudian kita setiap pelaksanaan apel, ya memang secara privasi tidak boleh sebenarnya kita mengecek. Ya, sering ada pengecekan handphone gitu ya, HP handphone prajurit, tapi betul. Secara privasi, tapi kita cek adalah aplikasinya. Ketika ada terindikasi, maka kita melaksanakan, mungkin dalam pengamanan tubuh di TNI Angkatan Darat sendiri.
Ya, jadi ada indikasi kita panggil. Namun alhamdulillah sampai dengan saat ini di Kodim kami tidak ada sama sekali. Tidak ada, alhamdulillah. Baik Komandan. Izin kalau dari Komandan sendiri kegiatannya seperti apa nih, fisik maupun non fisik? Iya, baik yang kita lakukan di saat kegiatan TMMD yang di Kodim Pasir ini ada sasaran inti dan ada sasaran tambahan. Untuk sasaran inti kami membuka jalan sejauh 2 km dengan lebar 8 meter. Kemudian kita membuat jembatan ulin dengan panjang 40 meter, lebar 4 meter dan membuat rumah. Jadi kita membuat rumah tidak layak huni. Yang tidak layak huni diganti dirubuhkan menjadi rumah layak huni. Kemudian ada beberapa sasaran tambahan. Sasaran tambahan ini adalah merupakan program unggulan Bapak Kasat. Salah satunya adalah kegiatan manunggal air, kemudian perbaikan MCK masyarakat, kemudian perbaikan rumah ibadah, perbaikan rumah tidak layak huni, kemudian pertanian, kemudian pembersihan sungai dan sebagainya. Itu merupakan kegiatan yang sangat membantu masyarakat. Contohnya adalah jalan dan jembatan yang selama ini masyarakat untuk memperoleh, untuk memaksimalkan panen selama ini tidak bisa dengan dibuatnya jalan dan jembatan ini. Akhirnya masyarakat bisa panennya maksimal. Yang dulunya mungkin tidak bisa menggunakan mobil ataupun motor. Dengan dibukanya jalan ini masyarakat akan bisa menggunakan mobil yang lebih besar, sehingga pemanenannya lebih maksimal. Kemudian untuk kegiatan fisiknya sama dengan kodim-kodim yang lain, kita melaksanakan penyuluhan kesehatan, kemudian pertanian, peternakan, rekrutmen, kemudian melaksanakan penyuluhan ketertiban. Itu semuanya kita kolaborasi dengan pemerintah daerah, yaitu kesehatan dengan dinas kesehatan, kemudian yang Kamtibmas dengan pihak kepolisian. Demikian, Pak. Baik Bapak, tadi kan ada program RLTH ya? Ya. Nah itu kira-kira yang dibangun dan dibenahi itu ada berapa rumah kira-kira Pak? Kita yang dibangun mulai dari awal itu ada 1 rumah, kemudian yang prehaban itu ada 3 rumah. Itu semuanya kita seleksi dari beberapa orang, ya orang tersebutlah kita yang layak untuk dibantu untuk pembangunan dan prehaban rumah-rumah tidak layak huni. Baik Bapak, nah tadi juga kan disebutkan ada panen ya Pak ya. Ya. Itu kalau masyarakat setempat itu panennya apa aja nih Pak? Itu panennya 1 sawit, kemudian ada karet dan pertanian yang ini ada padi dan sebagainya. Ini jalan ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oh begitu Pak, berarti panennya itu kebunnya memang punya masyarakat sendiri Pak ya, Ya. bukan dari kita? Bukan, dari itu TNI AD. murni dari masyarakat dan kelompok tani yang ada di sekitar desa tersebut. Baik Bapak, berarti selain rumah juga masyarakat setempat untuk perekonomian juga sangat terbantu Pak ya betul dari sekali. hasil panen Ya, tersebut. ya, betul sekali. Baik, izin dari Kampar seperti apa izin Kampar. kegiatan fisik dan juga non fisik? Jadi kalau dari Kampar itu fisiknya ada kegiatan peningkatan kualitas badan jalan yang tadi saya sebutkan 9 kilo tadi, memang menghubungkan antar desa Tanjung Belit Selatan ke desa Gema. Dan begitu sudah 100% yang tadi saya sebutkan 1 jam 25 menit, sekarang sudah tembus 15 menit, Pak. Bahkan warga itu sudah bisa menggendong anak, berarti hasilnya bisa mulus lah jalannya, dan sangat-sangat terbantu lah masyarakat dengan adanya itu. Kemudian juga ada juga perbaikan pembuatan gorong-gorong. Jadi apabila hujan, kalau waktu pas belum ada gorong-gorong itu terendam banjir dan akhirnya aksesnya tidak bisa dilewatin. Akhirnya ada 9 titik gorong-gorong yang kita buat. Kemudian juga ada perbaikan box culvert. Nah, itu merupakan kegiatan fisik yang utamanya. Dan untuk yang non fisik, seperti halnya abang-abang sekalian, kita melaksanakan penyuluhan, pengobatan gratis juga kita buat. Kemudian yang kita terasa akhirnya mereka selama sebulan berinteraksi sama kita
karena bersamaan dengan 17 Agustus pelaksanaannya itu kami secara inisiatif membuat turnamen bola. Jadi antar dusun di desa itu sendiri, dan itu cukup meriah alhamdulillah. Kemudian juga ada yang desa ini terpisah oleh sungai yang lebarnya sekitar 100 meter. Kemarin pada saat penutupan TMMD yang ditutup oleh Bapak Kasat, beliau mencanangkan kegiatan pembuatan jembatan gantung. Jadi selesai ditutup TMMD ini, jembatan gantung menjadikan sasaran tambahan yang saat ini alhamdulillah sudah selesai. Kemudian sambil menunggu itu juga aksesnya kita buatkan juga ponton mini atau perahu kecil untuk menyeberang, karena di desa itu hanya sampai SD saja. SMP mereka harus nyebrang dan aksesnya cuma menggunakan ponton. Jadi dengan insya Allah dengan adanya jembatan perintis ini ya akan sangat terbantu lah untuk akses transportasinya. Kemudian program-program yang menjadi prioritas Bapak Kasat juga kami laksanakan seperti halnya RTLH, MCK, kemudian ada juga selain itu kita juga penanaman pohon sampai 2.000 Mbak, 2.000, dan itu kita kerjasamakan. Kita mendapatkan bantuan bibit-bibit pohon, kita sebar dan memang dibutuhkan untuk penanaman pohon atau penghijauan. Kemudian juga ada perbaikan rumah ibadah juga, dan itu semua anggarannya menggunakan kita bekerja sama dengan CSR perusahaan-perusahaan yang ada di setempat. Jadi kita selain berkoordinasi dengan Pemda, kita merangkul juga perusahaan-perusahaan yang ada di situ, sehingga kegiatan yang menjadi program prioritas Kasat bisa terrealisasi. Bahkan untuk sumur bor kita adakan di 3 titik, dan memang titik itu masyarakat sangat membutuhkan air bersih. Dan alhamdulillah air itu bukan hanya untuk mandi dan cuci, tetapi bisa dikonsumsi karena kita cek pH-nya, kita cek ke lab, ya memenuhi syarat lah. Demikian Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah tadi yang Bapak katakan tadi ada pembuatan jembatan gantung Pak ya. Itu memang program dari Bapak Kasat ya Izin? Ya, dicanangkan oleh Bapak Kasat pada saat habis menutup upacara penutupan TMMD. Bapak Kasat meresmikan atau pencanangan batu pertama jembatan gantung tersebut. Kita bekerja sama juga dengan Vertical Rescue Indonesia, yang selama ini di Indonesia itu dia membuat jembatan gantung di daerah-daerah pelosok. Jadi jembatan gantung yang di tempat kita ini adalah jembatan gantung ke-200 bagi mereka. Jadi kita kerjasama. Di situ ada batalion, Kodim, masyarakat, dan Vertical Rescue Indonesia. Wah luar biasa, berarti semua komponen masyarakat ini berkolaborasi. Betul. Ya Pak ya. Baik Bapak tadi kan ada disebutkan membuat perahu mini ya Pak, untuk akses jalan. Betul. Itu kenapa nggak dibuat jalan aja Pak? Jalan, akses jalan aspal gitu Pak, maksudnya entah gitu Pak, jembatan ataupun jalan gitu, kenapa harus pakai perahu? Betul. Siap. Di daerah Provinsi Riau itu banyak akses yang terpotong oleh sungai-sungai besar. Kita mencoba untuk mengajukan, dan bahkan dari tahun berapa itu saya udah tanyakan ke Pemdanya, ya Pak kita masih menunggu dulu karena kan untuk pembuatan jembatan itu kan butuh biaya yang besar. Sehingga akses yang selama ini sudah 79 tahun Indonesia merdeka ini ya selama itulah warga itu menggunakan itu, sehingga kita membantu dengan membuat ponton mini nih. Jadi dihibahkan jadi milik desa, dan si operatornya kita pekerjakan, dikontrol oleh Koramil yang ada di situ Mbak. Jadi ya memang dengan seperti itu sebetulnya implementasi dari TMMD adalah pelibatan seluruh elemen masyarakat, elemen negara, dan gotong royong. Nah gotong royongnya itu kita rasakan bersama lah, demikian Mbak. Baik Bapak. Kemudian tadi juga Bapak sebutkan ada pengobatan ya Pak. Betul. Itu biasanya masyarakat setempat itu sering kontrol apa tuh Pak? Sakit apa itu?
Jadi di sana karena memang akses kesehatan masih sangat minim. Untuk ke rumah sakit aja sampai 2,5 jam Mbak perjalanannya. Jadi ya dengan kita menghadirkan dokter, kita libatkan dari Dinas Kesehatan, kemudian ada rumah sakit yang kita ikut sertakan dan sangat diapresiasi juga karena direktur rumah sakitnya kebetulan juga bekerja sama dengan kita, jadi kita hadirkan ke itu, wah berbondong-bondong untuk berobat ya dengan segala macam keluhannya. Jadi karena kita nggak hanya dokter umum yang kita bawa, kita beberapa dokter spesialis pun kita bawa, ada spesialis mata, gigi, kemudian penyakit dalam. Demikian Pak. Baik Bapak, berarti untuk puskesmas gitu ada juga Pak? Ada, puskesmas ada, tapi ya itu aksesnya masih terlalu jauh. Terlalu pelosok ini wilayahnya. Berarti untuk anak-anak kalau mau imunisasi juga didatangkan ya bidannya atau dokternya. Yeah. Baik, luar biasa sekali nih Bapak programnya gitu, sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Baik Bapak, nah di TMMD ini apa nih Pak kira-kira fokus utama dalam pelaksanaan di daerah masing-masing? Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin saya tambahkan juga tadi yang seperti disampaikan oleh Dandim Kampar dan Dandim Pasar. Kami pada saat penutupan juga kami ada memberikan bantuan alat kesehatan kepada warga, utamanya ada beberapa masyarakat yang lumpuh, kami berikan kursi roda, kemudian kami juga memberikan tongkat kesehatan. Dan ada satu program yang memang diprakarsai oleh Pangdam kami, Pangdam 14 Hasanuddin, Pak Mayor Jenderal TNI Bobi Rinal Makmun, bahwa Hasanuddin peduli anak sekolah. Nah, ini kita memberikan makan bergizi dan alat tulis. Itu setiap minggu bergilir seluruh Kodim dan kita melaksanakan. Dan ini alhamdulillah pada saat penutupan kami juga melaksanakan demikian. Kemudian tadi seperti yang ditanyakan oleh Mbak Kania ya, terkait apa? Fokus utama ya. TMMD tahun ini. Fokus utama TMMD tahun ini tentunya kami kan ada sasaran fisik maupun non fisik. Sasaran fisik ini tentunya dengan apa yang sudah kita laksanakan selama ini, dengan baik dari TNI, Polri, stakeholder lainnya ikut bergabung, terus masyarakat juga membantu apa yang sudah kita bangun bersama-sama ini. Harapan kami ya fokusnya bisa menjadi manfaat dan bisa digunakan dalam jangka panjang. Bukan berarti setelah kami bangun terus tidak bermanfaat untuk jangka panjang. Karena baik sasaran fisik maupun non fisik ini sangat berdampak sekali kepada masyarakat yang ada di wilayah TMMD kami. Baik Bapak, mohon izin kalau dari Pasar gimana nih Pak? Ya, kalau dari kami fokusnya adalah apa yang seperti abang saya sampaikan tadi. Kita melaksanakan TMMD ini adalah untuk membantu kesulitan masyarakat yang ada di sekitar kita. Intinya bagaimana masyarakat itu bisa gembira Pak. Jadi bisa menikmati yang sekarang ini yang kita buat ya, sudah kita buatkan dengan gembira. Harapannya ya gitu, mereka bisa merawat dengan baik hingga pemakaiannya bisa jangka waktu yang lama. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan Pemda. Jalan kita buat ini harapannya dengan Pemda itu bisa ditingkatkan jalannya, mungkin kedepannya akan diadakan batu ataupun yang sifatnya ada batu-batu itu, sehingga semakin tahun semakin meningkat seperti itu. Dan kita juga program-program Bapak Kasat juga sangat menyentuh sekali ke masyarakat yang manunggal air itu, yang selama ini masyarakat kekurangan air, mandi pun susah, tapi dengan dibuatkan sumber air ini mereka yang selama ini mandi di sungai bisa memanfaatkan sumber air yang dengan sumber bor itu. Kemudian MCK untuk supaya layak masyarakat bisa hidup bersih. Kemudian rumah layak huni, masyarakat bisa menikmati rumah dengan sehat, tidak kedinginan, tidak kehujanan dan sebagainya itu Pak. Ya. Baik Bapak. Nah sudah tentunya sebelum kita melaksanakan TMMD itu pasti ada tinjau medan kan Pak. Ya. Nah itu kalau dari Kodim Bapak sendiri berapa lama tuh Pak tinjau medannya? Kita tinjau medan itu ya kurang lebih 2 minggu Pak.
kita, karena ada beberapa wilayah itu juga mengajukan ke kami, tapi kita harus seleksi mana yang kira-kira sangat diperlukan oleh masyarakatnya. Akhirnya kita tunjuk dan kita sampaikan ke Pemda, desa Batu Sopang inilah yang kira-kiranya sangat memerlukan kegiatan program TMMD ini. Kira-kira begitu. Baik Bapak, berarti sebelum melaksanakan TMMD ini berarti dari pihak Kodim Ya. Mencari data dulu ya Pak ya? Ya, Baik gitu. Bapak. Namun ini kalau dari Kampar sendiri Ya. gimana nih Pak? Tentang fokus terhadap TMMD-nya ini, ya memang pemanfaatan udah jelas pastilah. Pemanfaatan itu supaya memang memudahkan masyarakat, dan selain itu juga keberadaan kita, dan memang harus diakui juga masyarakat itu merasakan kalau TNI itu memang jadi bagian dari mereka, sehingga dengan kebersamaan keberadaannya kita di situ selama 1 bulan dengan tinggal di rumah-rumah warga. Jadi yang Satgas ini Mbak tinggalnya di rumah warga dia. Dibagi, ada yang 5 orang, ada yang 7 orang, dan uang makannya anggota Satgas ini kita berikan kepada tuan rumahnya. Yang punya rumah. Jadi ya 1 bulan jadi nggak perlu masak lah mereka, maksudnya tidak usah mengeluarkan anggaran lagi. Dari uang makannya anggota ini bisa untuk bersama-sama mereka makannya. Dan disitulah akhirnya timbullah guyup, kebersamaan. Bahkan ya dengan seperti itu adanya, kita tinggalkan mereka nangis, mereka sedih. Karena udah menganggap gitu jadi suatu keluarga sendiri, betul. sih. Jadi ngerasanya ada kehilangan. Bahkan ada tuh dari anggota yang laporan tuh, ada yang si ibu di situ tuh bikin status WA-nya sudah tidak ada lagi katanya. Jadi ya hal-hal seperti itu udah sangat menyentuh, dan saya rasa itu merupakan memang jadi malah fokus. Jadi dirasakanlah keberadaannya kita. Udah gitu terhadap programnya TMMD itu sendiri juga dengan melakukan percepatan pembangunan di daerah atau di wilayah. Nah itu sangat mengena lah gitu. Nah sekarang kan komandan nih juara nih kan, juara 1 lomba karya jurnalistik TMMD, sudah pastinya ada hasilnya dong. Kira-kira nih hasil yang dicapai itu apa aja nih komandan? Dan taunya program itu berhasil atau tidak seperti apa aja nih? Baik, terima kasih. Kalau kami sebenarnya di Kodim Kolaka ini hanya melaksanakan dengan tulus saja dan terbaik, berbuat yang terbaik. Saya tekankan ke anggota yang di lapangan, laksanakan saja yang terbaik. Karena untuk penilaian itu biarkan dari pimpinan yang menilai. Nah pada saat kami di pertengahan ada mungkin tim dari pengawasan evaluasi dari Sterat, kemudian mengecek, melihat progres kita yang kita kerjakan, karena memang TMMD ini kan dibatasi waktu. Jadi sehingga program berapa lama tuh Pak 1 waktunya? bulan. 1 bulan. 1 bulan, sehingga kita sudah memperkirakan kemungkinan kendala-kendala yang dihadapi, sehingga kita ada namanya pra TMMD. Nah, inilah kita siapkan. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan media-media di sekitaran wilayah TMMD tersebut untuk mengekspos apa sih yang dikerjakan oleh kita selama TMMD. Dan kami tidak pernah berpikir untuk harus yang terbaik dan sebagainya, tapi kita melaksanakan yang terbaik menurut keinginan masyarakat yang ada di sekitar atau di wilayah TMMD tersebut. Jadi mungkin trik-trik kami tidak ada, hanya melaksanakan yang terbaik saja, demikian. Melaksanakan tugas dan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat, namun bonusnya juara ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak, tadi kan Bapak bilang ada pra TMMD ya Pak. Itu pra TMMD itu kegiatannya apa aja sih Pak? Dan berapa lama tuh pra TMMD-nya? Pra TMMD ini kami melaksanakan 15 hari. Karena kan seperti yang saya bilang di awal tadi, TMMD ini kami berturut-turut. Jadi 120 melaksanakan, 121 melaksanakan juga. Nah, di 121 ini kebetulan waktunya mepet karena kami berkoordinasi dengan Pemda, dan alhamdulillah Pemda merespon dan keinginan masyarakat segera diwujudkan, maka mepet waktu karena kami melihat pekerjaan fisik yang kami utamakan untuk melaksanakan pra tersebut, karena kami ada pembangunan jembatan yang harus menggunakan
box cover ya namanya. Box cover itu kita gunakan itu, dan itu kan tidak bisa kita buat, tidak bisa kita cetak sendiri. Jadi kita menggunakan alat berat juga, sehingga kondisi cuaca kita sudah perkirakan. Kemungkinan ini harus di penutupan nantinya tanggal 22 Agustus itu sudah harus selesai pekerjaan tersebut. Kita sudah mempunyai program tersendiri. Demikian. Luar biasa Bapak. Nah, mohon izin kalau dari Komandan seperti apa nih hasil yang sudah dicapai? Ya, tentunya dari awal saya sampaikan kepada para anggota Kodim bahwasanya TMMD itu fungsinya adalah membantu percepatan pembangunan di wilayah. Artinya kita memang tugas pokok kita lah dari sebagai insan teritorial untuk melaksanakan kegiatan sosial, kegiatan bakti sosial, karya bakti dan sebagainya. Ini kami dengan anggota semuanya bekerja sama bagaimana caranya TMMD ini dapat selesai pada waktunya. Karena memang selama kegiatan itu pasti ada kendala-kendala, Pak. Nah, salah satunya adalah cuaca. Makanya itu karena di Kalimantan itu tidak ada musim. Jadi hujan, kadang panas, hujan ya. Makanya dengan itu kami laksanakan pra-TMMD. Pra-TMMD kurang lebih kita laksanakan 1 bulan, Pak. Karena memang pra-TMMD itu fungsinya untuk bagaimana kegiatan itu tepat pada waktunya nanti penutupan. Kita selama ini sudah kita atur karena kita sering terjadinya hujan, kemudian kendalanya distribusi perlengkapan material itu susah di tempat sasaran, ya kita rencanakan TMMD. Dan alhamdulillah semuanya itu bisa berjalan dengan lancar, ya kan. Dari tim wasit TMMD yaitu Asintel Kasat, Mayor Jenderal Derajat Prima Yoga juga mengapresiasi semuanya berjalan lancar dan selesai tepat pada waktunya. Luar biasa. Ya. Kita applause dulu dong teman-teman. Maksudnya dalam 1 bulan itu ada beberapa program, Ya. dan itu programnya terlaksana semua ya Pak ya, dan Terlaksana berhasil. semua. Ya. Nah. Luar biasa Bapak. Nah, mohon izin kalau dari Kodim Kampar seperti apa nih Ya. Pak? Capaiannya Kodim Kampar. Jadi memang kami mendapatkan perintah TMMD ke 121. Kodam membuat surat ke Korem dan Rem kebetulan juga sangat antusias. Kami dapatkan arahan dan Rem 031 Wirabima. Jadi kita mendapatkan arahan. Kita lihat dulu, kita pelajari. Memang pelaksanaan kegiatan yang harus semestinya dilaksanakan seperti halnya saat disampaikan oleh Dandim Kolaka, kita maksimal saja bekerja melaksanakan itu dengan tulus, ikhlas, dan memang seperti Dandim Pasir juga bilang kerjasama, karena di situ pelibatannya cukup banyak dari polisi, Lanal, kemudian Lanut, kemudian dari Satpol PP, jadi satu padu semua. Jadi pelibatan itu bersama-sama, tinggal kita mengkoordinir, membagi tugas, dan salah satu pencapaian yang bisa kita rasakan adalah di saat warga secara sukarela karena merasa itu juga daerahnya atau wilayahnya warga itu ya ikut serta. Jadi terkadang itu kalau memang kita waktunya istirahat tapi masih pada semangat, wah udah lanjut aja lah Pak, ayo Pak. Wah, pada excited semua Pada Pak excited ya. gitu loh. Semangat semua. Pada semangat semuanya. Kalau ibu-ibunya gimana nih Pak? Pada Ibu-ibu- turut serta juga nggak? Kalau terus serta sih enggak, tapi kadang dia bawa gorengan, bawa teh, kopi. Jadi ya di situ Ibu-ibu nambah lebih semangat. ke moral ya. Ya. Gitu, jadi nambah semangat lah. Dan anak-anak juga karena mungkin sangat terbatas di sana, Mbak. Bahkan sampai dengan sekarang itu dari desa tersebut belum ada yang jadi tentara. Nah, dengan seperti itu kita kan tergerak juga. Oh, ini pada lihat baju loreng itu masih aneh asing ya. ya. Betul. Jadi dengan seperti itu, dengan membaur kan bayangannya mungkin kalau dulu lihatnya di TV atau di mana kan mungkin takut, seram, ternyata om-omnya ini pada baik-baik, pada malah akhirnya Antusias akrab. semua ya, Pak, Betul, ya? iya. Luar biasa sekali. Nah, mohon izin Komandan nih, selama kegiatan TMMD 1 bulan ini, kira-kira apa nih tantangan terbesar selama kegiatan?
Kalau kami di Kodim Kolakas, tantangannya yang pertama tentunya cuaca yang saya bilang di awal tadi. Terus yang kedua, lokasi TMMD ini kan ada 4 kecamatan dan jaraknya jauh-jauh. Sehingga mungkin tantangannya pada saat kita membawa alat atau peralatan untuk masuk ke wilayah itu, memang ada beberapa, contohnya kami bangun jalan di Desa Bowu, itu paling ujung, dekat sudah persawahan di situ. Nah, persawahan ini kan dia cuma menggunakan sistem tada hujan yang awalnya, sehingga hasil panen mereka ini pada saat melewati jembatan yang tadinya kita perbaiki jadi bagus dan permanen ini, itu mereka membutuhkan kos lagi untuk membayar. Jadi tantangannya pada saat membawa alat ke situ. Membawa alat ke situ memang ada jalan yang kita lalui sebelumnya memang agak lumayan sulit ya, agak susah, sehingga ya itu mungkin tantangan-tantangan yang kita hadapi. Terus kalau yang lain sih saya rasa tidak ada, karena masyarakat sangat antusias. Bahkan dalam satu hari masyarakat turun bareng-bareng dengan kami kan sesuai yang disampaikan juga tadi, memang kami ada keterlibatan, ada satuan tempur yang kita masuk di dalam Satgas ini, kemudian dari Lanal, kemudian dari personil Lanut dan dari kepolisian ikut bareng-bareng dengan kita untuk sama-sama bagaimana cara bersama-sama dengan rakyat tersebut. Alhamdulillah kendala-kendala itu tentunya ada, tapi kita bisa atasi secara bersama-sama. Terima kasih. Luar biasa. Nah, ini bukti nyata nih teman-teman Katika Podcast bahwasanya TNI kuat bersama rakyat. Nah, baik, kalau dari Kodim Pasir tantangannya seperti apa nih Pak? Ya, saya kira sama ya, masalah cuaca. Memang di Kalimantan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, cuaca di Kalimantan itu tidak menentu, kadang-kadang hujan, kadang panas. Jadi itu merupakan salah satu kendala yang sangat signifikan, karena memang oleh sebab itu kan praktek TMMD agak panjang. Nah, itu kalau contohnya kita membuat jalan, membuka jalan, kalau cuaca hujan kan nggak bisa, alat nggak bisa bergerak, terus masyarakat nggak bisa melaksanakan kegiatan itu. Kemudian yang kedua adalah jarak, ya jaraknya memang sangat jauh ke pelosok, ya kan memerlukan waktu yang panjang, kemudian distribusi material juga itu akan mempengaruhi. Makanya di saat cuaca itu bagus, cuaca kering itu kita maksimalkan untuk kegiatan TMMD itu. Kemudian di kami juga sama, elemen-elemen masyarakat, elemen-elemen dari TNI Polri bekerja sama semuanya bagaimana menuntaskan kegiatan pra-TMMD, pelaksanaan TMMD dengan tepat waktu. Seperti itu, Pak. Namun izin kalau dari Kampar sendiri gimana nih Pak? Kodim Kampar tantangannya relatif sama sih. Jadi tentang masalah cuaca dan masalah jarak. Jadi dengan jarak yang agak lumayan waktu tempuhnya, dan memang akses jalannya juga yang memang sangat menyulitkan untuk kita bisa tembus. Sehingga pengiriman material apa segala macam ya itu membutuhkan effort lebih lah untuk bisa kita mewujudkan tepat waktu. Itu saja. Kalau materialnya sendiri itu dibeli dari mana tuh Pak? Ada dari situ tidak jauh memang. Oh, masih sekitar situ ya. Sekitar situ, tapi berarti nggak harus ke kota besar kayak gitu nggak Pak ya? Kalau untuk material-material kayak semen kayak gitu masih harus tetap masalah paku apa yang memang harus dibeli di toko material. Nah, toko materialnya nggak ada. Saking jauhnya ya Pak ya. Baik Bapak. Nah, dari ketiga para prajurit hebat ini sebenarnya apa sih yang menjadi keunggulan atau inovasi yang dihadirkan oleh masing-masing kodim akhirnya menjadi juara pertama? Dari Pak Syafruddin dulu. Ya, sebenarnya kalau kami sih yang penting kehadiran pada saat pelaksanaan baik itu kegiatan fisik maupun non fisik itu bersama-sama. Jadi kita mengundang semua, bukan mengundang, artinya mereka turut serta datang hadir pada saat kegiatan. Jadi tanpa disadari mereka membantu secara bahu-membahu, baik mau pemerintah daerah, kemudian stakeholder yang lain itu bersama-sama, sehingga pada saat pelaksanaan baik evaluasi dan pengawasan itu pas pengecekan ternyata di luar nalar kita. Contohnya kita ada bangun jalan nih.
jalan hampir 6 kilo jaraknya, 5,9 sekian kilometer dengan cara cuttingan. Nah, sebelum membangun jalan ini kan ada membangun jembatan dulu, terus membangun gorong-gorong. Nah, alat berat yang masuk kan posisi hujan dan sebagainya. Nah, pada saat itu memang kami melihat ini tantangan berat nih. Tapi dengan masyarakat ini memberikan semangat, semua tuh, ayo Pak, kita bareng-bareng Pak, karena ini bisa menghubungkan kami untuk yang tadinya kalau menuju dari Kolaka Timur itu bisa sampai 1,5 jam, itu bisa sampai 30 menit sudah sampai ke jalan tersebut. Makanya ya inilah mungkin yang tadi ya, sehingga masa wartawan ataupun penggiat media sosial di sana itu ini sering membuat baik di Facebook, di medsos, di Instagram saya lihat sering di ini, sehingga mungkin itulah yang membuat menjadi berita yang baik bagi masyarakat dan mereka tahu, dan mungkin dilihat oleh pimpinan, sehingga ya itu tadi yang saya bilang, kita berbuat yang terbaik aja, yang terbaik, atau adapun hasil ya alhamdulillah dapatnya bonus juara. Luar biasa, proses tidak mengkhianati hasil ya teman-teman. Nah baik Komandan, kalau dari Kodim Pasir sendiri penyebab atau aspek yang menjadi juara 1 tuh apa kira-kira? Ya Mbak, kalau yang di Kodim Pasir ini kan juara 1 karena media jurnalistik di bidang online ya. Online. Yang saya tonjolkan adalah kegiatan membuat jalan usaha tani tersebut, jalan usaha tani, kemudian jembatan usaha tani, sehingga berita ini dapat diekspos ke media bahwasanya TNI hadir untuk rakyat. Jadi TNI hadir untuk rakyat dan kembali lagi ke rakyat. Itulah yang mungkin media online ini bisa menjadi sangat prestasi di lomba LKJ ini, Pak. Baik Bapak. Nah kalau dari Kodim Kampar seperti apa izin? Berbicara tentang kiat-kiat ya, sebetulnya kita dari awal sudah mencoba untuk bekerja untuk maksimal, bercoba untuk bekerja sama dan berkoordinasi secara terus-menerus, kemudian mendapatkan arahan, petunjuk, dan kami memiliki danrem yang sering mengontrol, mengarahkan. Kemudian juga di pertengahan ada Wasep kebetulan yang berkunjung untuk melakukan pengawasan dan evaluasi adalah Letjen TNI Sony Aprianto Korsahli. Saya dapat mendapatkan banyak arahan bagaimana sisa waktu yang ada bisa dimaksimalkan, sehingga Kodim Kampar itu tadi bonus lah, menjadi dan satgas terbaik dan menjadi yang terbaik di media elektronik, karena juga kita melibatkan juga media-media ini kita rangkul dan banyak melakukan publish, expose tentang kegiatan TMMD-nya itu sendiri, dari mulai perencanaan, jadi progresnya kelihatan sampai dengan ending penutupan. Ya kita memang buat cukup meriah. Jadi dengan kehadirannya Bapak Kasat penutup, masyarakat sangat excited, sangat tertarik dan sangat meriah sekali. Pas anak sekolah juga sedang waktunya istirahat, jadi pada berkeluaran. Dan ada satu hal yang lucu, Mbak. Apa itu Komandan? Anak-anak di sana belum pernah melihat helikopter secara langsung. Nah, mendengar itu Bapak Kasat dan Ibu maka mempersilahkan anak-anak tuh, ayo foto aja sama-sama. Mereka pegang dan permisi sama pilotnya, berfoto lah bersama di situ. Ya, itu jadi suatu hal yang jadi ya unique selling point lah. Dan memang kita menghadirkan itu semua untuk dirasakan oleh masyarakat secara umum. Demikian, Mbak. Baik Bapak. Nah yang terakhir nih Komandan, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat maupun kepada prajurit TNI AD yang sedang bertugas. Pesan kami, apa yang sudah kita laksanakan secara bersama-sama selama ini, yang sudah mendapatkan hasil baik fisik maupun non fisik ini, agar dijaga sehingga manfaatnya bisa panjang kita rasakan. Ya mungkin pada saatnya nanti kita kesana lagi entah tahun berapa,
apa yang kita lihat itu masih dapat terasa manfaatnya, dan mungkin bisa pemerintah daerah bisa menambah lagi untuk lebih baik lagi untuk akses berikutnya. Saya kira itu mungkin pesan kami. Baik Bapak, kalau dari Pasir ya Pak izin. Siap, dari Pasir apa nih? Dari Pasir pesan kami kepada masyarakat, apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat, terutama program unggulan Bapak Kasat, ya Manunggal Air, MJK, RTLH, kemudian membuka lahan pertanian, harapannya dijaga ya, sehingga pemakaiannya lebih lama, bisa dimanfaatkan lebih panjang untuk masyarakat. Kemudian kami berpesan kepada prajurit yang di lapangan, kita harus melaksanakan tugas teritorial dengan penuh semangat, keikhlasan. Itu semuanya kita kerjakan hanya untuk masyarakat, untuk menjaga NKRI. Izin, kalau dari Kodim Kampar seperti apa? Udah diambil Mbak duluan kata-katanya, berbuat terbaik, tulus dan ikhlas itu. Wah, kalah cepat nih. Jadi ya memang lama-lama nih kita adu kata-kata mutiara. Jadi ya untuk pesan untuk masyarakat sih, apa yang sudah memang seperti yang disampaikan, dengan terjalinnya itu semua, merasakan juga TNI AD selalu ada di hatinya masyarakat, dan memang untuk berpesannya ya tetap kompak lah, tetap solid, dan terus bisa memelihara apa yang sudah kita perbuat. Dan untuk prajuritnya ya itu tadi yang udah Mbak sampaikan, berbuat tulus dan ikhlas, insya Allah hasilnya pasti akan maksimal. Baik Komandan, terima kasih atas waktu dan juga bincang-bincang hangatnya di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi inspirasi dan inovasi untuk kita semua. Bye.